البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih kita di dalam Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Termasuk kitab yang agak sulit pembahasannya, contoh-contoh yang sangat banyak. Masih di bab syurutihi, syarat-syarat jual beli. Wa man nuhiya anhu, dan apa yang dilarang dari jual beli. Nah, telah lewat pembahasan tentang syarat-syarat ya jual beli. Di antaranya ridho, saling ridho. Kemudian orang yang melakukan jual beli itu orang yang boleh untuk jual beli. Anak kecil ya seperti ini, kalau jual ini membeli suatu barang yang mahal disebutkan tidak sah. Kemudian ayakun al-mabi halalan, yang dijual halal. Kemudian al-mabi maqdurun ala taslimihi, yang dijual bisa untuk diberikan. Ya, bukan sesuatu yang tidak bisa diambil. Kemudian yang kelima, bahwa al-aqd min malik. Ini yang melakukan jual beli orang yang memang punya bendanya, penjualnya itu, atau orang yang mewakilinya. Kemudian yang keenam, bahwa barangnya dan harganya itu diketahui, bisa dilihat kemudian sifatnya. Masih di dalam bahasan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Nabi melarang jual beli anjing. Demikian juga upahnya pezina, demikian juga upahnya orang tukang dukun atau sihir. Tidak boleh jual beli anjing, ya. Nanti akan disebutkan tentang masalah kucing, jadi perselisihan ternyata. Hadis yang sebagaimana Imam Muslim itu dibicarakan, kesimpulannya adalah dhaif, Allahu musta'an. Ya. Sebagian mengatakan para ulama boleh jual beli kucing. Kalau ingin berhati-hati ya jangan. Tapi hadisnya ulama lemah, mu'al berpenyakit. Kemudian boleh tidak untuk menyewakan anjing? Tidak boleh. Kalau menghadiahkan anjing, wasiat boleh. Mubadalah kalb bikalb, tukar menukar anjing, kesimpulannya boleh. Tukar menukar saja, tidak boleh dengan uang. Karena di situ ada anjing yang diperbolehkan, ya. Iktinal kalb, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittakhadha kalban ila kalba shayd", barang siapa yang mengambil anjing kecuali anjing berburu, aw masyah, atau menjaga binatang, auzar, atau menjaga kebun, naqasa min ajrihi kullu yawmin qirat, kurang pahalanya setiap hari 1 qirat. 1 qirat seperti gunung Uhud. Ya, demikian disebutkan. Ada tambahan, ya, menjaga rumah. Menjaga rumah bagaimana? Ternyata yang disebutkan tidak ada riwayat itu. Kemudian bagaimana untuk menjaga rumah? Kalian tiga tadi kan sudah sebutkan. Menjaga kebun, menjaga binatang, menjaga apa? Untuk shayd berburu. Disebutkan sebagian ashabu Syafi'i mengatakan boleh. Karena apa? Ya. Fi makna salasah, karena kiasnya seperti 3 tadi, untuk menjaga apa? Kebun, kan berarti menjaga rumah juga. Yang benar adalah batil pendapat ini. Oleh karena itu sebagian kita melihat orang-orang Syafi'iyah itu kok memelihara anjing. Ternyata ini pendapat sebagian ashabu Syafi'i. Ya, Allah Ustaz. Tidak boleh haram. Menyelisih dalil jelas. Kemudian bai'ul hayawanat muftarisah, jual beli binatang buas. Ya, tidak boleh menghambur-hamburkan harta. Tidak bisa diajari. Dicontohkan di sini la yuqbal ta'lim kal asad. Asad itu apa? Yani singa, harimau, wadib, yani beruang, musang atau serigala. Nah, itu. Tidak bisa diajari serigala itu. Wanamir, yani harimau. Yang semisal itu tidak boleh. Itu atul mal. Syekh bin Baz, Syekh Fauzan mengatakan demikian. Jual beli hewan-hewan, ya, yang dia itu ya di air keras dan sebagainya seperti patung-patung haram. Kemudian hadis nomor 770. Ini ya, hadis penting ini. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim.
Anhu kana ala jamal, sungguhnya beliau di atas jamal, onta, lahu milik beliau, yang letih. Ya sudah lembek, ontanya tidak bisa berjalan lama. Sudah parah. Farada ayyusayyibahu, beliau ingin untuk meninggalkannya, tidak dipakai lagi. Sebagian memanakan yang sayyibah tidak boleh ya. Sayyibah itu yang perbuatan-perbuatan syirik itu. Sayyibatin walahamin itu di perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kalau unta itu sudah melahirkan lebih dari 10 umpamanya atau banyak anaknya, kemudian yang ke-11 diberikan untuk setan-setan. Ya sebagaimana orang itu ada kerbau Kiai Slamet itu, ya dibiarkan nanti kalau dimakan oleh kerbau ini malah berkah dan sebagainya. Ya model-model kayak gitu. Bukan maksudnya di sini hadis itu seperti itu. Di sini beliau ingin untuk ditinggalkan. Kemudian Jabir mengatakan, ini melihat ontanya tidak bisa berjalan dengan cepat, ya dia ingin meninggalkan, tidak dipakai lagi. Kemudian beliau mengatakan, fala hiqani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku, aku bertemu dengan beliau. Beliau menjumpaiku. Pada Ali, kemudian beliau memanggilku, wa darabahu, Nabi memukul onta ini, dipukul. Fasara sayran lam yasir misrahu, kemudian berjalan onta ini dengan perjalanan yang tidak seperti sebelumnya atau semisalnya, menjadi cepat jalannya, menjadi kuat lagi. Ya demikian. Ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, bi'nihi bi uqiyah, juallah onta ini kepadaku dengan uqiyah. Ini dengan ukuran seperti mungkin 1 karung dari kurma semisal itu. Ya, atau tepung semisal itu. Qultu la, Jabir mengatakan tidak. Qala, kemudian Nabi mengatakan lagi, bi'nihi, juallah kepadaku. Fabi'tuhu bi uqiyah, maka aku pun menjual kepada Nabi dengan 1 uqiyah. Wastaratu khumlanahu ila ahli, dan aku mensyaratkan kepada Nabi khumlanahu, yakni untuk aku menaikinya sampai ke rumahku, sampai ke keluargaku. Ini berarti ini jual beli syarat. Bagaimana ini pembahasannya ini? Ini menjual onta ini tapi syaratnya dinaiki sampai ke rumah dulu. Seperti orang umpamanya menjual rumah, syaratnya tinggal dulu setahun, demikian. Kalau itu boleh. Ya. Nanti akan disebutkan tidak boleh kalau menjual rumah syaratnya pinjami aku 100 juta, itu tidak boleh. Demikian. Maka di sini menunjukkan apa? Mensyaratkan untuk apa? Dinaiki sampai ke rumahnya. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Ketika aku sudah sampai, aku mendatangi Nabi dengan onta itu. Fanaqadani samanahu, kemudian beliau membayar saman harganya. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang. Fa arsala fi athari, kemudian Nabi mengutus di bekasku, maksudnya menyusul. Ya, menyusul. Di belakang beliau Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul. Faqala, beliau mengatakan, "Aturani ma kastuka?" Apakah kamu menganggap aku makastuka, ini sebutkan di sini al-mumakasah fil bai' di dalam jual beli itu adalah intiqas zaman wa istiqatati, yakni menawar. Apakah kamu menyangka aku akan menawar? Ya, menawar supaya pokoknya 100.000 ya 70.000 lah demikian. Li aku dah jamalak, untuk aku mengambil ontamu. Apakah kamu menyangka aku akan menawar? Kemudian Nabi mengatakan, khudh jamalak, ambillah ontamu, wa darahimak, dan dirhammu. Dirham, bayar dengan ini, dengan dirham. Bawalaka, maka milikmu. Jadi ambil ontamu dan uangnya ambil juga. Masyaallah. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza siyaq li Muslim. Ini siyaqnya, bentuknya lafaznya Imam Muslim. Maka di sini disebutkan bai'ud dabah, menjual binatang. Ya, onta atau kerbau atau sapi, wastisna arqub alaiha, dan dikecualikan menaikinya. Sebenarnya boleh hadis tadi. Sebagian berpendapat, Abu Hanifah, demikian juga Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh, karena menyelisih hadis yang nanti akan disebutkan juga tentang baik syarat menjual dan mensyaratkan tadi. Seperti tadi kita contohkan. Aku jual rumah, syaratnya kau minjami aku 100.000. Nah, seperti ini tidak boleh. Ada hadisnya nanti dihasankan, tidak boleh. Demikian juga istisna, pengecualian yang tidak jelas. Kalau jelas boleh. Aku jual 100 pohon, kecuali 1 pohon ini, boleh seperti itu. Paham? Demikian.
Jadi kalau dikecualikan yang itu dipahami, diketahui boleh. Mungkin juga menjual rumah 1 tahun, aku tinggal dulu baru tak jual. Sambil mungkin cari rumah yang lain kan demikian. Maka ini boleh. Jadi syaratnya hendaknya istisna mudatan ma'lumah, yakni pengecualian yang dia itu diketahui. Kesimpulannya menjual binatang kemudian dikecualikan untuk dinaiki adalah boleh. Dengan syarat yang tadi diketahui. Idza arada mustari ayabi al-ain al-mustasna manfaatuha. Bagaimana seorang apabila dia menjual atau orang mau beli? Ya, atau orang yang dia itu menjual kemudian dikecualikan barang yang dia inginkan. Seperti tadi, pohon umpamanya, ada satu pohon dikecualikan, maka boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 771. Wa anhu masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim tentang masalah budak. Kalau beliau mengatakan, "A'taqa rajulun minna abdan lahu." Seseorang laki-laki di antara kami memerdekakan budak milik dia, abdan lahu. Anduburin, dari dubur maksudnya kalau mati kamu merdeka. Ini dia mengatakan kepada budaknya, nanti kalau aku mati kamu merdeka. Walam yakun lahu malun ghairu, dia tidak punya harta selain itu. Nah, kalau demikian nanti untuk ahli warisnya apa? Tidak ada kan gitu. Pada bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memanggilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Baba'ahu", menjual budaknya itu, muttafaqun alaih. Iya, dijual kemudian dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, tidak boleh untuk kemudian seorang itu mensedekahkan semua harta yang dia miliki. Ya, bagaimana kisah Abu Bakar? Itu ada syarat-syaratnya. Kalau orang yang tawakal, demikian juga punya usaha, juga sebelum mati. Ya, sebelum mati tidak boleh. Orang mau meninggal mensedekahkan semua tidak boleh. Ya, demikian. Situ ada hadis basulus katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka di sini tentang biul mudabbar, jual beli atau yakni budak yang sudah diwasiatkan tadi, mudabbar, boleh nggak dijual? Boleh. Jadi budak yang dia itu nanti kalau aku mati kamu merdeka, dijual boleh nggak? Boleh. Kan belum mati, boleh dijual. Kemudian berikutnya hadis nomor 772 tentang jual beli yang dia itu najis. Wa Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini semua Imam Bukhari, hadis ini sahih yang ini. Anna fa'rah, sesungguhnya fa'rah apa? Tikus. Ada sebuah tikus waqa'at fi samnin, yang terjatuh di saman. Saman itu zait. Zait itu adalah minyak. Di sana itu kalau musim dingin minyak itu kadang menjadi padat. Ya, menjadi jamit. Ternyata tikus ini jatuh di minyak. Famatat fihi, mati dia. Basuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam anha, Nabi ditanya tentang hal ini. Najis, tikus kan najis kalau bangkanya itu masuk ke minyak. Kisah Ibnu Sirin rahimahullah waktu itu karena syubhat, beliau satu bermil itu, satu yakni tong yang besar minyak, dia jual beli minyak, dibuang minyaknya itu. Karena hal seperti ini. Faqala, Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan alquha, buanglah yakni tikusnya ini. Buanglah tikus wa ma haulaha, dan sekitar tikus itu. Wa kuluh, dan makanlah. Yani yang dibuang tikusnya dan yang sekitarnya. Ya, kalau kemudian menjadi bekuan, dibuang sekitarnya itu. Qur'an Bukhari, sebagai Imam Bukhari. Wa zada Ahmad wa Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i menambahkan fi samnin jamid, di saman, yakni di minyak yang beku. Kemudian hadis nomor 713. Di sini berbincangkan yang benar adalah dhaif, lemah, berpenyakit. Ma'mar salah dalam hal ini. Ya, demikian. Disebutkan oleh para ulama menghukumi yang demikian. Imam Bukhari, Abu Hatim, demikian Imam At-Tirmidzi mengatakan mu'al karena itu tadi. Para hufaz meriwayatkan dari Zuhri selain ini. Ya, demikian. Jadi tambahan nanti yang disebutkan. Jadi hadis ini semuanya adalah lemah. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil fa'rah fi saman, apabila tikus terjatuh di minyak, fa in kana jamidan, kalau dia itu beku, fa'alquha wa ma haulaha, maka lemparkanlah.
tikus itu dan apa yang di sekitar tikus itu yang kena najis itu. Wa in kana ma'yan, kalau dia itu cair, fala taqrabuh, jangan kalian mendekatinya. Jadi kalau minyak itu masih belum beku, berputar-putar tikus itu di situ kan najis semua, jangan mendekatinya. Tapi hadis ini dhaif. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, semua Imam Ahmad dan Abu Dawud, waqad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahm. Imam Bukhari dan Imam Abu Hatim menghukumi wahm, rancu, dhaif. Lalu bagaimana sekarang tentang masalah ini? Kalau dia itu adalah beku, jelas ya, hadis tadi Sahih Bukhari, sekitarnya dibuang, demikian juga tikus itu, yang lainnya maka halal, boleh dimakan. Lalu bagaimana kalau dia itu beku? Ini masalahnya, hadisnya dhaif ya. Asalnya suatu yang najis itu tidak boleh ya untuk diambil. Tapi disebutkan apabila benda itu bisa menjadi suci, benda najis yang benar orang bisa menjadi suci dengan ditambah yang banyak. Air 1 ember najis ditambah 2 bak menjadi suci. Paham? Jadi minyak ini juga tambah aja yang banyak menjadi suci. Demikian juga mungkin dipanaskan hilang najisnya. Kecuali kalau masih dalam bentuk najisnya itu masih ada warna, bau, rasanya dan sebagainya, maka najis, tidak boleh untuk diambil. Paham? Jadi kalau sudah kemudian berubah menjadi suci dengan ditambah atau mungkin dengan sinar matahari atau sebagainya, maka menjadi suci. Ya, demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.